Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Pak Gamal di sini. Hari ini kita akan belajar seperti biasanya ya. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, 4, 5, dan 6. Bagaimana kelas 4 sudah siap? Sudah siap ya? Baik. Pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia. Ya, kemarin Pak Guru sudah menerangkan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tentu anak-anak masih ingat. Sekarang kita akan mempelajari atau mengetahui perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf. Baik, Pak Guru punya satu buah paragraf yang berjudul Suku Palembang. Nah, sekarang kita coba identifikasi bersama kalimat mana yang merupakan gagasan pokoknya. Nah, tepat sekali, kalimat yang bertuliskan dengan warna merah merupakan gagasan pokok paragraf tersebut. Nah, sekarang kita identifikasi lagi kalimat mana yang termasuk ke dalam gagasan pendukung. Iya, betul sekali. Teks yang berwarna biru merupakan gagasan pendukung pada paragraf tersebut. Uraian atau informasi tambahan pada suatu teks disebut gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Semoga anak-anak bisa paham ya. Lanjut ke materi berikutnya. Berikutnya, pembelajaran 4, muatan matematika. Mengenai segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Untuk segi banyak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Baik, kita lihat 3 contoh bangun datar berikut. Ketiga bangun datar berikut termasuk dalam golongan segi banyak beraturan. Mengapa? Karena ketiga bangun tersebut memiliki sisi yang sama panjang dan sudut-sudut yang sama besar. Kita coba lihat secara detail ya. Yang pertama, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki berapa sisi? Benar, 3 buah sisi yang sama panjang. Sudutnya ada berapa? Benar lagi, ada 3 yang sama besar. Berikutnya ke persegi. Ada berapa? Iya benar, ada 4 buah sisi yang sama panjang. Begitupun juga dengan sudut-sudutnya. Segi 6 juga seperti itu. Sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham kita lanjut ke materi berikut. Segi banyak tidak beraturan, berarti segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang atau sudut-sudutnya tidak sama besar. Berarti bisa disimpulkan di sini bahwa sisinya ada yang panjang, ada yang pendek. Sudutnya ada yang tumpul, ada pula yang lancip. Kita langsung ke contoh. Segitiga sembarang. Segitiga sembarang betul memiliki 3 buah sisi, namun ketika sisinya berbeda ukurannya, ada yang panjang, ada pula yang pendek. Begitupun juga dengan sudut-sudutnya. Anak-anak bisa lihat ya contohnya. Ya, kita ke contoh berikutnya. Layang-layang. Layang-layang memiliki berapa sisi? Benar, 4 sisi. Namun, sisi-sisi yang berhadapan berbeda panjangnya ya. Ya, itu ada 2 buah sisi yang sama panjang dan 2 buah sisi lagi yang ukurannya sama, tapi berbeda, keempatnya berbeda-beda. Begitupun pula dengan sudut-sudutnya. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Ya, ada persegi, panjang, dan belah ketupat. Kedua bangun tersebut juga memiliki syarat yang sesuai dengan segi banyak tidak beraturan. Paham ya? Baik. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Pembelajaran 4, muatan
bahasa Indonesia. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Baik, kita bahas yang dimaksud dengan peta pikiran itu apa. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan menjadi peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran mempermudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks maupun paragraf. Oke, materi berikutnya. Ya, Pak Guru memiliki satu buah paragraf atau teks bacaan yang berjudul Reog Ponorogo. Gambarnya bisa dilihat. Sudah ya? Nah, kita coba identifikasi bersama-sama. Kita cari kalimat mana yang termasuk dalam gagasan pokok maupun gagasan pendukung. Nah, untuk kalimat atau teks yang bergaris bawah merupakan gagasan pokok. Dimulai dari kalimat Reog Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Berikutnya kita cari gagasan pokok. Yang mana kira-kira? Nah, tepat sekali. Kalimat yang bergaris merah merupakan gagasan pendukung. Ada dua ya. Yang pertama, Singa Barong. Yang kedua, isi cerita Reog Ponorogo. Sampai di sini paham? Alhamdulillah paham. Nah, kita ke materi berikutnya. Pembelajaran 4 muatan PPKN. Pentingnya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan termasuk ke dalam sila Pancasila. Sila keberapa anak-anak? Iya, betul sekali. Sila ke-3. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa sosial, dan budaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Nah, sebelum Pak Guru berpindah ke materi berikutnya, Pak Guru mau bertanya, keragaman, apa arti dari keragaman? Siapa yang bisa jawab? Oke, keragaman artinya bermacam-macam atau beragam ya. Baik, kita langsung lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu sikap-sikap dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ada beberapa poin, nanti Pak Guru sampaikan. Kita yang ke pertama dulu ya. Yang pertama, menghormati teman yang beribadah. Ya, yang dimaksudkan di sini, apapun agama teman kalian, harus kita hormati. Apalagi jika teman ingin beribadah, kita harus memberikan izin dan tidak saling mengejek. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Meskipun kita berbeda suku, kita harus tepat berteman. Tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh saling ejek, nanti bisa berantem ya. Lanjut ke 3. Menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Nah, ini yang paling terpenting. Apabila ada temanmu yang berbeda pendapat, kita harus menghormati dan menghargai. Meskipun berbeda pendapat, kita tetap satu. Lanjut ke poin 4. Menghormati keragaman budaya lain. Sudah diterangkan di awal tadi bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali budaya. Kita sebagai generasi penerus harus saling menghormati dan melestarikan budaya masing-masing. Jangan sampai nanti budaya kita diakui oleh negara lain. Yang kelima, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Di dalam dunia tidak ada manusia yang benar terus, tidak ada ya. Pasti setiap orang pernah melakukan kesalahan. Maka dari itu, setiap kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Lanjut, nah, biasakan untuk meminta maaf jika berbuat salah kepada teman. Bisa dilihat gambarnya, itu si Noval dan si Toha sedang berjabat tangan saling memaafkan. Ke materi berikutnya, pembelajaran 5 muatan IPS. Keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal kalian.
Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Anak-anak bisa melihat contohnya di sebelah kanan. Itu ada orang Bali. Laki-laki Bali bisa disebut dengan sebutan Bli. Kalau orang Jawa itu Mas ya. Kalau orang Jakarta Abang. Pria suku Bali umumnya memakai udeng. Bisa dilihat di gambarnya, udeng itu ikat ke kepala. Saat sembahyang, setiap sembahyang, suku Bali memberi sesajen kepada para dewa. Materi berikutnya, yaitu suku Betawi. Suku Betawi adalah di daerah Jakarta ya, di kota Jakarta. Memiliki pertunjukan khas yaitu ondel-ondel. Gambarnya bisa anak-anak lihat. Di situ ada boneka besar yang di dalamnya dijalankan oleh manusia. Lanjut ke suku berikutnya, yaitu suku Asmat. Suku Asmat sering menghias wajah dan tubuh mereka dengan warna hitam dan putih sebagai ciri khasnya. Mereka juga memiliki senjata dan tarian yang berbeda dengan daerah lain. Pembelajaran 5. Muatan SPDP. Dasar-dasar gerakan tari bagian 2. Gerakan 5. Ada 2 buah gerakan yang akan ditampilkan pada slide berikut. Yang pertama, penari saling berhadapan dan berjalan di tempat. Gerakan kedua, kedua tangan diletakkan di bahu. Anak-anak bisa sambil mempraktekkan gerakan tersebut. Gerakan ke-6. Penari bergerak secara bersamaan dengan kedua tangan memegang ujung selendang dan diangkat ke atas. Berikut. Gerakan ke-7. Penari bergerak bersamaan, lalu kedua tangan memegang ujung selendang dan diangkat ke atas. Gerakan terakhir, semua penari berjalan beriringan ke luar panggung, sambil kedua tangan tetap memegang ujung selendang. Paham ya? Oke, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Pembelajaran 5, muatan matematika. Ya, kita mengidentifikasi perbedaan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan yaitu segi banyak yang memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Contohnya segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, dan segi 6 beraturan. Kita lihat contoh berikutnya. Ya, ini apa? Ya, potongan kue yang berbentuk segitiga. Di sini segitiga sama sisi ya. Berarti ketiga sisinya sama. Kita hitung apakah betul ada 3 sisinya. 1, 2, 3. Iya, tepat sekali. Ada 3 buah sisi yang sama panjang. Gambar berikutnya. Ada yang bisa menebak ini gambar apa? Iya, betul. Ini adalah sarang tawon. Disusun oleh bangunan yang memiliki permukaan heksagonal. Apa sih itu heksagonal? Heksagonal merupakan segi banyak beraturan. Tepatnya ada 6 buah sisi, berarti di segi 6 ya, itu termasuk segi 6 beraturan. Nah, sekarang kita hitung lagi apakah betul ada 6 sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tepat sekali. Pembelajaran 6. Muatan bahasa Indonesia. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca dalam hati. Membaca dalam hati berarti bersuara apa tidak? Ya, betul. Membaca dalam hati tidak perlu bersuara, cukup di dalam hati saja. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Alhamdulillah kita sudah belajar dari pembelajaran 3, 4, 5, dan 6.
Untuk hari ini pembelajaran cukup sekian. Besok kita akan lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.